Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kami dari kelompok satu ingin menyampaikan hasil analisis kami mengenai model CNN dari ketiga jurnal. Namun pada kali ini kami akan berfokus membahas satu jurnal terlebih dahulu. Next. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Mutatahirin. Kemudian di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Sabillah Irdo, Juan Kamaluniam, Galang Pambudi Utama, dan Daniel Ardiansyah. Next. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu CNN. Jadi CNN itu merupakan kepanjangan dari Convolutional Neural Network atau CNN. Adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk pemrosesan data dalam bentuk grid seperti citra atau image dan data spesial. Next. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan akurasi identifikasi penyakit pada tanaman durian menggunakan algoritma CNN, serta mengembangkan sistem berbasis AI yang praktis bagi petani, dan juga meneliti CNN tentang klasifikasi batik tanah liat Sumatera Barat. Next. Selanjutnya, jurnal pertama yang berjudul Implementasi Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi batik tanah liat Sumatera Barat. Di sini masalah yang diangkat yaitu yang pertama itu ada kesulitan dalam identifikasi motif batik tanah liat karena keragaman pola. Kemudian yang kedua itu identifikasi manual memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki masyarakat umum. Nah, di sini kami melihat dari hasil analisis ada solusi yang diberikan yaitu penggunaan Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi gambar motif batik. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu membuktikan bahwa CNN efektif dalam mengklasifikasikan motif batik tanah liat. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Jadi, adapun dari metode penelitian dari jurnal yang sudah kami teliti tadi, yaitu tentang implementasi convolutional neural network untuk klasifikasi batik dalam tanah liat Sumatera Barat. Jadi untuk si peneliti ini, dia menggunakan alur dalam metode penelitiannya. Yang pertama itu ada mengumpulkan data, yang kedua itu ada pre-processing data, yang ketiga itu ada merancang arsitektur CNN, yang keempat itu ada mengimplementasikan CNN, dan yang kelima itu ada menguji hasil dan akurasi klasifikasi. Baik. Adapun saya akan menjelaskan yang pertama, itu ada mengumpulkan data. Jadi penguji dalam peneliti ini melakukan dokumentasi dan pengambilan foto terhadap dataset yang akan diuji pada jurnal. Jadi dari jurnal yang saya baca, penguji itu mengambil sekitar 100 sampai 200 foto untuk diuji, yaitu foto dari batik tanah liat maupun batik-batik yang lainnya. Baik. Yang kedua itu ada pre-processing data. Nah, selanjutnya sebelum dilakukan convolutional, itu dilakukan dulu pre-processing data. Apa itu pre-processing data? Yaitu melakukan beberapa proses seperti cropping dan translation. Nah, yang pertama itu cropping. Cropping itu kan dari gambar yang besar itu di-crop ke gambar yang memang menunjukkan bahwa gambar batiknya. Seperti yang gambar di sini ada batik dari rumah gadang di-cropping menjadi gambar kecil lagi. Nah, yang kedua itu ada translation. Jadi translation itu supaya sistem dapat mengenali dengan detail itu dan akurat, jadi dilakukan translation, yaitu merotasikan gambar 90 derajat, lalu dilakukan pencerminan dan dilakukan flip horizontal. Nah, ini dilakukan supaya sistem itu bisa mengenali dan dapat menjelaskan dengan detail apa itu batik ini. Yang ketiga itu ada arsitektur CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Nah, adapun arsitekturnya, itu terdapat yang pertama ada input di sini. Nah, setelah itu ada future learning dan ada classification. Nah, untuk future learning itu sendiri terdiri dari convolutional, polling, dan itu activation, setelah itu polling lagi. Yang pertama itu ada input, saya akan menjelaskan tentang future learning. Input layer ini adalah setelah dilakukan cropping dan translation, itu nanti layer dari gambar tersebut, bit-bitnya, itu bakal dijadikan sebuah matriks yang berisi kayak 1, 0, 1, 1, 1, 1 gitu. Nah, yang kedua itu ada convolutional layer. Nah, di sini
setelah dibuat matriks kayak 1 0 1 0 1 1 gitu, dia bakal dilakukan convolution, yaitu bakal dikelilingi oleh kernel. Seperti ada operasi convolution untuk mengecilkan dimensi dari input ini. Yang ketiga itu ada activation layer. Nah, jadi gambar yang linear itu diubah menjadi non-linear. Setahu saya begitu. Yang keempat itu ada pooling layer. Jadi pooling layer ini adalah proses untuk mengecilkan lagi suatu dimensi yang sudah dilakukan convolution tanpa menghilangkan fitur-fitur penting atau tanpa menghilangkan suatu materi yang penting di dalam convolution itu. Misal ada data yaitu matriks 6432 yang diambil itu max pooling yaitu 6. Nah, ini mengecilkan dimensi tanpa menghilangkan fitur yang paling penting. Nah, yang keempat itu ada classification. Nah, dalam proses classification ini ada namanya proses flatten, fully connected, setelah itu softmax. Flatten itu sendiri yaitu data yang awalnya 2 dimensi itu diubah menjadi 1 dimensi. Kenapa? Supaya bisa dilakukan fully connected layer. Fully connected layer ini hanya bisa dilakukan pada data yang berdimensi 1. Setelah itu bakal dikeluarkan suatu output. Baik, selanjutnya dijelaskan selanjutnya itu ada menguji dan hasil klasifikasi. Jadi adapun dari jurnal yang saya baca itu akurasi dari data yang dibuat oleh penguji itu adalah jumlah prediksi benar per jumlah total prediksi. Nah, ini ada prediksi-prediksinya. Yang pertama itu dimasukkan kelas, rumah gadang, ranking, kebau padati, burung, hong, dan totalnya. Nah, jadi gambarnya itu dimasukkan dulu datasetnya ada 150, 130, 50, dan 70. Dilakukan training, setelah itu dilakukan tes, yaitu validasi datanya. Setelah itu ada parameternya. Parameter ini penentu. Batch size itu ada 16, epoch-nya dilakukan 100 kali, pakai optimizer itu Adam, dan learning rate-nya itu 0,001%. Kenapa 0,001%? Karena supaya data yang dilatih itu konsisten dan meningkatnya itu tidak terlalu jauh supaya datanya tidak ada bug atau error gitu. Nah, setelah dilakukan epoch itu data 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 0,8. Seperti yang dilihat itu ada loss, ada akurasinya. Setelah itu hasil pengujian. Nah, hasil klasifikasi ini seperti yang dilihat. Klasifikasi batik itu hasil burung hong dapat diidentifikasi 91%. Setelah itu klasifikasi dari rangkiang itu 59% dan klasifikasi batik dari rumah gadang itu ada 77%. Jadi total keseluruhan dari identifikasi yang mampu dilakukan oleh sistem neural network dalam jurnal itu 62% yang sudah dilakukan oleh pengujinya. Nah, di sini ada prediksi benar 13, prediksi salahnya 1. Jadi dilakukan beberapa penguji, yaitu ada 80 pengujian. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juan Kamaluniam. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri yaitu inovasinya fokus pada tanaman durian yang sebelumnya jarang menjadi objek penelitian. Kemudian ada praktikalitas yaitu menghasilkan mode AI yang dapat diimplementasikan langsung oleh petani melalui website. Kelebihan selanjutnya ada potensinya yaitu hasil awal menunjukkan bahwa CNN efektif untuk aplikasi ini, meski perlu peningkatan yang lebih lanjut. Sementara kekurangannya yaitu dataset yang terbatas menyebabkan ketidakseimbangan data antar kelas dan mengurangi generasi model. Kemudian ada akurasinya untuk kategori penyakit tertentu masih rendah, terutama pada kelas jamur. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu belum adanya pengujian lapangan dalam kondisi nyata untuk menilai keandalan model. Next, Dok. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama metode penelitian dataset yaitu 400 gambar batik tanah liat dengan 4 kelas yaitu rumah gadang, rangkiang, kabau padati, dan burung hong. Dan ada data latih 320 gambar atau 80% dari total jumlahnya, dan data ujinya 80 gambar atau 20% dari jumlah gambar tanah liat pada 4 kelas tadi tersebut. Kemudian ada pre-processing data, yaitu meng-cropping seperti yang tadi dijelaskan.
untuk menghilangkan bagian tidak relevan. Jadi fokus terhadap suatu bidang yang ingin difokuskan. Kemudian ada translasi data atau rotasi 90 derajat dan pencerminan untuk variasi data. Metode penelitian selanjutnya ada arsitektur model, yaitu feature learning atau layer konvolusi dan pooling untuk ekstra fitur. Kemudian ada classification layer atau fully connected layer dengan softmax untuk probabilitas kelas. Dan ada parameter pelatihan, optimizer Adam, batch size-nya 16, effort-nya tadi 100, dan learning rate-nya 0,001. Dari hasil penelitian yang tadi, akurasi modelnya, data latihnya berakurasi 98,75% dengan nilai loss 0,0429. Kemudian data ujinya berakurasi 62,5% dan lossnya 1,7973. Kemudian ada hasil klasifikasi per kelas. Pada hasil klasifikasi per kelas ini, Rumah Gadang menghasilkan 20 benar, 10 salah, Rangkiang 16 benar, 10 salah, Kabau Padati 1 benar, 9 salah, dan Burung Hong 13 benar, 1 salah. Dan yang terakhir yaitu faktor kesalahannya ialah kualitas gambar yang terlalu rendah, variasi cahaya dan posisi gambar yang tidak sesuai, kemudian jumlah data terbatas pada kelas tertentu, atau Kabau Padati. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang. Oke. Jadi saya Galang Pambuditama akan menjelaskan implementasi dari konvolusi dari penelitian yang kami buat. Jadi ini konvolusi. Jadi kita membahas tentang CNN, Convolutional Neural Net. Tapi kita tidak membahas neural networknya, kita cuma bahas bagian konvolusinya. Jadi untuk implementasi kami kita menggunakan algoritma konvolusi. Tapi algoritmanya bawaan dari library yang dan image domain parameter input gambarnya dan kemudian dalam fungsi tersebut kita citra kan kita set output di sini dan ada for loop untuk apply convolutionnya. Kemudian ada yaitu path untuk input image kita, kemudian ada kita bikin array untuk input tersebut. Dan untuk slide selanjutnya di slide selanjutnya ada kernel yang kita pakai untuk konvolusi citra tadi. Jadi pertama kita pakai yang pertama ada original kernel citra. Kemudian ada kernel untuk Seubel X, Seubel Y, Laplacian, Sharpening, Gaussian Blur, Private X, dan Private Y. Nah, kernel ini nanti bakal dimasukin ke fungsi apply convolution tadi. Kemudian ada untuk menerapkan konvolusinya dengan semua kernel kita pakai for loop. Pertama kita dan ada for loop. Nah, di for loop ini kita apply convolution citra atas menggunakan semua kernel yang dari slide. Jadi dari Seubel X sampai Private Y.
Nanti bakal ada beberapa output sesuai semua kernel itu tadi. Kemudian next slide. Di slide codingan terakhir itu kita ada fungsi untuk plotting output, menampilkan output. Jadi kita menggunakan PLT, figure dari matplotlib, untuk menampilkan semua output dari fungsi apply convolution dan dari for loop yang sebelumnya tadi kita bahas. Kemudian next slide, slide untuk output dari program tersebut. Ini ada contoh output dari codingan konvolusi tadi. Jadi yang pertama ada original image, kemudian ada citra hasil konvolusi dengan menggunakan kernel Sobel yang di axis X, kemudian axis Y, dan ada dari kernel lain. Coba. Kemudian di sini juga ada citra asli yang dijadikan grayscale terlebih dahulu, baru kemudian kita lakukan kernel yang tadi. Slide. Ini contoh output terakhir. Kita bisa lihat output dari Sobel X dan Sobel Y itu benar-benar menunjukkan perbedaan atau kayak serat-serat dan tekstur dari original. Next slide. Baik, pada slide ini kita akan menyimpulkan, di sini akan disimpulkan oleh Daniel Ardiansyah, silakan. Baik, sekian penyampaian progres yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Gue ini gak nge-record dari Teleyal, sumpah ya. Lo gue juga enggak. Aduh, enggak lagi doa, aduh.